Jadi ada dua macam ya. Ekonomi yang dilakukan secara mandiri atau sendiri dan kedua dilakukan secara berkelompok. Kemudian apa aja itu teman-teman? Bentar ya. Nah, coba dibaca Abi, dibaca Abi. Kamera aja. Abi, Bapak suruh baca lari dia. Coba yang akhwatnya siapa ya? Alifa, dibaca Alifa. Usaha ekonomi secara mandiri adalah kelompok ekonomi yang dimana pelaku usaha mengerjakannya dilakukan sedikit saat atau dua orang. Pelaku usaha mengoptimal usahanya dengan cara mandiri dan modal usaha dilakukan dengan cara berorang. Kemudian, usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi yang dikelola secara sendiri atau perorangan atau kecil ya. Biasanya industri kecil itu atau yang biasa hari ini orang bilang namanya UMKM atau industri rumah tangga. Nah, industri rumah tangga itu biasanya dikelola secara perorangan. Contoh industri kecil itu seperti usaha kerajinan, seperti mebel, meja, kursi, dan lemari. Seperti kerajinan anyaman atau tembikar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dilakukan secara perorangan. Jadi pribadi atau dilakukan oleh satu atau dua orang. Seperti kalau orang bilang itu ada yang jualan pakaian online atau jual pakaian jual kaos kaki secara pribadi. Nah, itu disebut dengan industri kecil yang dikelola secara sendiri atau mandiri. Iya, aku dengar. Kemudian, usaha ekonomi yang dilakukan secara mandiri itu dibagi lagi, yaitu usaha perdagangan, yaitu usahanya yang dikelola secara perorangan, yang biasanya perdagangan itu dilakukan dalam jumlah kecil sampai jumlahnya menengah. Contohnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar. Nah, itu disebut dengan usaha perdagangan atau warung-warung yang dekat rumah teman-teman. Itu yang disebut dengan usaha ekonomi yang dilakukan secara mandiri atau sendiri, yaitu di bidang perdagangan seperti jualan jualan sembako itu dilakukan secara mandiri. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu contohnya itu juga disebut dengan usaha perorangan juga, teman-teman. Seperti usaha salon, bengkel, fotokopi, lalu tukang cukur, tukang ojek, tukang pijit itu disebut dengan usaha di bidang jasa.
Coba kira-kira ini yang di gambar slide-nya ini, itu fotonya siapa kira-kira yang dicukur? Kira-kira fotonya siapa itu? Bapak-bapak. Bapak-bapak siapa? Pak Jokowi kah, Pak? Bapak Jokowi. Jokowi. Pak? Bapak Jokowi. Kok Pak Jokowi? Pak Jokowi. Tukang Iya, salon itu perasaan. itu Bapak tukang salon. tukang Bapak cukur tukang cukur. langganannya Pak D Jokowi itu. Jadi ada foto langganan. Jadi foto langganannya Pak Jokowi. Itu Ada. langganannya. Jadi tiap kalau misalnya rambutnya Pak Jokowi panjang, tetap langganannya. Nah, itu termasuk di bidang jasa. Tapi secara perorangan. Lalu, usaha ekonomi. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam bidang bagi hasil. Kalau kelompok ini dia lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dan juga modalnya itu merupakan hasil patungan atau bagi hasil melalui pasar saham. Nanti akan kita Bapak jelaskan ya lebih lanjut. Bentar ya. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Contohnya, itu bukan ini Bapak kelebihan ini N-nya ini. Ini firma ya, sebenarnya firma. Jadi firma itu adalah usaha ekonomi yang dikelola ke kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Namanya firma. Nah, firma ini biasanya dilakukan paling sedikit 2 orang. 2 orang atau 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang. Biasanya kalau firma ini lebih ke kerabatan ya usahanya. Misalnya Kanja sama Ayesa sama Nasita. Nah, itu saling kenal nih. Saling kenal dalam usahanya. Jadi saling percaya dengan apa yang dilakukan usaha itu. Jadi ketika mengumpulkan modalnya, terus bagi hasil usahanya, maupun resiko dari kerugiannya pun ditanggung sama-sama. Itu firma itu dia lebih dari 2 orang, paling sedikit 2 orang, tapi dia sudah saling mengenal. Misalnya tadi kayak Kanja, siapa tadi kayak Kanja, Nasita sama siapa tadi? Nah, itu misalnya sudah besar gitu kan. Oh, ternyata dulu kita satu SD nih. Atau satu SMP, atau satu SMA, bareng-bareng di sekolah, kemudian bertemu melakukan pelaku usaha. Disebut dengan firma. Ini salah ya, ini terlalu kebanyakan berlebihan N-nya ya. Jadi firma ya. Yang benar firma. Kemudian di sini kita mengenal namanya usaha kelompok di bidang CV. CV ini itu biasanya itu dilakukannya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, bahkan lebih. Nah, tapi dia tingkatannya itu lebih tinggi atau modalnya lebih tinggi daripada usaha pelaku usaha mandiri. Modalnya pun agak lebih besar ya, lebih besar modalnya. Jadi misalnya Bapak permisalkan siapa di sini, Asbi ya. Asbi
ternyata Asdi punya usaha, ini mau pengen usaha di bidang butik atau pakaian gitu kan. Namanya Asdi Collection. Seperti itu, Abi Collection. Nah, ternyata Abi mau gandeng usahanya dengan Faiza, kerjasama gitu kan. Nah, maka dibentuklah agar dilakukan bentuk hukum, nah, disebut dengan menyertakan surat-surat, mengajukan izin usaha. Nah, namanya nanti Biva atau Asdi Faiza, nama CV-nya seperti itu. Coba dibaca siapa ya? Baca. Coba Sultan dibaca coba, CV itu apa Sultan? Tungguin. Sultan. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Model CV berasal dari perusahaan. Model CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang membentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal itu terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Mau ulangan Deli. Jadi Pak. awal. Ya. Ya, ada Izin apa? BAPA. Oh iya. Tadi kan CV itu dia lebih lebih naik ya, lebih modelnya lebih besar. Kemudian resikonya juga lebih besar. Kemudian modelnya juga lebih besar. Itu berawal dari firma itu. Firma itu dikembangkan. Tadi contohnya firma itu dilakukan oleh sedikit 2 orang, tapi saling mengenal. Nah, kemudian berkembang lebih tinggi lagi, namanya CV, atau Commanditaire Finance. Jadi usaha yang lebih modal lebih besar dari usaha firma tadi. Nah, seperti itu. Jadi hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usahanya dan membutuhkan tambahan modal. Jadi misalnya kalau CV ini minimal ya, kalau misalnya mau bikin usaha itu punya modal sekitar 50 juta untuk membangun CV. Seperti itu. CV itu seperti itu. Nanti dilaporkan ke dinas pengurusan izin usaha. Seperti itu. Nah, kemudian lebih tinggi lagi ya, coba dibaca Camilla dibaca Camilla. Camilla dibaca juga Camilla. Ya, Pak. Ya dibaca. Yang di bawahnya kan, Pak? Iya. Dibaca ya. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Jadi PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham.
dalam surat berharga sebagai tanda keikutsertaan nama tanggal dalam perusahaan situ. Itu lebih anu lagi ya, contohnya lebih besar lagi. Jadi kayak perseroan terbatas itu kayak PT, apa namanya? Kalau makanan itu Indofood. Pernah menyaksikan kan? Kemudian apalagi ya yang perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan Sharp televisi, kemudian perusahaan laptop. Nah, itu dia perseroan terbatas. Coba dibaca Raja, dibaca Raja. Garuda. BUM dan perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perjan, perusahaan umum, perum, dan perusahaan perseroan. Jadi kalau badan usaha ini dia badan usahanya modalnya itu dari negara. Modalnya itu dari negara semua. Kemudian nanti dipecah lagi ada perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Contohnya kalau misalnya BUMN itu kereta api, teman-teman. Kereta api. Suara Bapak putus-putus, Pak. Oh, ya, Bapak anu ya. Nah, itu seperti kereta api. Kemudian pesawat Garuda Indonesia. Itu BUMN ya. Kemudian teman-teman menikmati namanya listrik. Ya, listrik negara itu dia badan usaha milik negara. Jadi modalnya, fasilitasnya, alat-alatnya itu semua milik negara, modalnya dari negara. Kemudian air minum PDAM itu juga termasuk dari badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara juga itu, teman-teman. Kemudian Telkom itu biasanya kayak nomor telepon rumah, itu juga punya badan usaha milik negara. Nah, itu namanya badan usaha milik negara. Kemudian ada namanya kita kenal usaha ekonomi dikelola secara mandiri, secara kelompok ini ya, Bapak salah tulis ini. Badan usaha milik daerah. Coba dibaca siapa ya? Siapa namanya? Luna, dibaca Luna. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, ya. Itu adalah badan usaha milik daerah. Jadi misalnya kalau badan usaha milik daerah ini modalnya dari daerah, misalnya di Provinsi Kalimantan Timur, contohnya seperti ini. Badan usaha milik daerah dalam waktu dekat, gini, contohnya jembatan ya, jembatan menghubungkan Balikpapan dan Penajam ya. Itu bisa digunakan dengan badan usaha milik daerah. Nah, apa nanti hasilnya? Hasilnya itu ketika kita melewati jembatan itu, nah itu kita dikenakan tarif. Nah, itu kan perlu modal ya. Pembangunannya juga perlu modal, kemudian harus perlu waktu. Nah, itu bisa digunakan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah. Jadi usaha ini dilakukan oleh
proyek dari daerah yang dananya itu berasal dari daerah atau disebut dengan APBD, anggaran daerah, anggaran pembangunan daerah. Nah, misalnya pembangunannya perlu 500 miliar gitu contohnya ya. Nah, itu nggak langsung kembali setahun, 2 tahun, tapi perlu waktu 10 tahun baru kembali modal. Tapi setelah itu jadi penghasilan atau pendapatan daerah. Nanti yang pendapatannya itu juga dikelola untuk usaha yang lain. Namanya pembangunan daerah. Makanya fungsinya kan di sini tadi ya. Fungsinya adalah perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, seperti itu. Nah, kedengaran kan teman-teman ya? Kemudian, coba yang Ikhwan sekarang yang baca Ikhwan. Sudah jangan ya. Ya? Bentar. Kalau yang nggak pakai video ini teman-teman yang nggak pakai video call, Resta baca. Resta dibaca di suara apa namanya, kameranya dinyalakan. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia terdapat 5 jenis koperasi: koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Jadi koperasi itu usaha bersama dalam bidang ekonomi. Tujuannya juga melakukan kesejahteraan. Jadi koperasi itu dibagi menjadi 5, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Contoh kecilnya seperti ini. Kalau di bidang pertanian ya, biasanya itu kan kalau melakukan usaha itu kan perlu modal ya. Misalnya apa namanya? Petani kan perlu namanya pembibitan untuk padi ya. Nah, itu kan perlu modal. Modalnya juga nggak besar, untungnya juga terlalu besar. Nah, misalnya petani itu meminjam namanya koperasi. Di koperasi senilai 5 juta gitu kan. Nah, itu koperasi itu juga menyediakan ada uang sekitar 5 juta untuk petani dalam rangka untuk kesejahteraan. Nah, itu contoh kecilnya teman-teman. Jadi nggak punya modal, dia punya sebidang tanah, mau nanam tapi nggak punya modal. Nah, fungsinya adalah koperasi menyediakan uang, menyediakan untuk melakukan usahanya. Biasanya itu koperasi dia meminjamkannya, ya kalau misalnya 5 juta, dia mengembalikan 5.300.000 ketika sudah hasilnya ada. Nah, seperti itu. Namanya koperasi bersama dalam bidang ekonomi. Untuk tujuannya juga sama, untuk kesejahteraan. Kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan hidup. Nah, contohnya gitu, teman-teman kan makan pakai beras kan, makan juga pakai nasi kan. Nah, itu pun jasa dari para petani. Jadi perlu diperhatikan, petani juga punya besar dalam melakukan keberlangsungan hidup, Sustainable Development Goals. Jadi untuk kesejahteraan, keberlangsungan hidup, seperti itu koperasi. Pak, izin perbaiki zirbab. Oh iya. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Muzammil
Al-Muzammil itu letaknya di juz 28 ya. Ayat ke-20, wa akharuna yadribuna fil ardi baitaguna min fadlillah. Ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Mencari karunia Allah ini macam-macam. Karunia Allah itu ada yang sifatnya mencari rezeki, ada yang bekerja, ada yang apalagi ya kira-kira karunia Allah itu luas. Tidak menyia-nyiakan waktunya. Ya, karunia Allah itu banyak luas. Misalnya mencari rezeki, berbuat baik kepada orang lain, terus apalagi melaksanakan kewajiban sebagai belajar. Seperti teman-teman ini kan thalabul ilmi ya kan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah itu mencari karunia Allah juga, yaitu mencari ilmu, bekal di hari kemudian, ketika dewasa, ketika remaja, ketika sudah sudah dewasa, itu juga bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Anu review lagi ya, sekali lagi ya. Jadi usaha industri kecil ini ada ini, industri kecil rumah tangga, kemudian industri perdagangan, ini seperti warung-warung, pedagang kaki lima, kemudian usaha jasa. Usaha jasa ini seperti kayak tukang cukur, kemudian bengkel, salon, tukang pijit. Nah itu usaha yang dilakukan secara mandiri atau sendiri, yang modalnya pribadi dan keuntungannya juga pribadi. Kalau ini per kelompok, jadi ini misalnya sudah dilakukan beberapa orang. Namanya firma, bukan firman, ini salah Bapak, kelebihan firma namanya, dilakukan 2 orang, paling sedikit 2 orang, dan beberapa orang. Dan modalnya itu dari 2 orang dan juga dibagi hasil. Misalnya 2 orang, tadi misalnya Abi sama Raja gitu kan, Abi sama Raja melakukan usaha. Nah modalnya dari berdua dan juga hasilnya juga bagi 2. Ketika kerugian resiko juga bagi 2. Jadi nggak sendiri-sendiri. Kemudian, ini CV juga. CV ini dilakukan beberapa orang, tapi modalnya juga harus besar. Modalnya minimal itu kalau misalnya membangun tuh 50 juta. Jadi misalnya Ayesa sama siapa? Luna gitu kan. Nah, itu dia modalnya 25 juta gitu kan. Jadi modalnya dilakukan cara bersama-sama, keuntungannya juga bersama-sama, bagi hasilnya sama-sama. Ketika ada juga kerugian juga ditanggung sama-sama. Ini perseroan terbatas. Jadi ini lebih luas. Ini seperti kayak Indofood, kemudian apa namanya itu yang kalian pakai itu sabun, itu kan dia sudah perseroan yang sifatnya besar. Kebutuhan hidup. Ini badan usaha yang dilakukan modalnya dari negara ya. Ini badan usaha milik daerah. Ini koperasi. Ya, koperasi sudah Bapak jelaskan tadi ya per detailnya. Jadi untuk kesejahteraan hidup juga ekonomi. Barakallahu fikum. Ini ayatnya. Ini ada I have a challenge. You must perhatikan dibaca ya, teman-teman. Kali ini membuat challenge, yaitu membuat poster berisikan usaha kelompok mandiri dan ekonomi dan kelompok. Nah, ditulis di kertas karton untuk ikhwan menggunakan karton berwarna putih, sedangkan ahwat menggunakan karton berwarna merah muda. Dan teman-teman digambar dan diwarnai.
Lalu pengirimannya itu teman-teman di jembreng ya. Jadi kayak di jembreng kelompok ekonomi dan mandiri. Jadi kalian teman-teman bikin mind mapping dan juga bikin gambar. Nah, dengan menggunakan seragam ya. Perhatikan ya. Maksudnya kita itu pergi ke rumah teman terus bikin kerja sama terus kita nggak boleh pergi-pergi ke ini lagi corona. Jadi fotonya tuh sama kita gitu, Bu. Gitu, Pak. Iya. Kalian sama posternya. Kalau kertas kartonnya kan bisa beli dulu baru. Kemudian nggak ada kuotanya, Pak. Paling lambat hari Jumat dikumpulnya. Pak, maksudnya apa itu, Pak? Ini hari Kelompok mandiri kelompok, Pak. Sudah, Pak. Kak, kalau ngumpulin tugasnya lebih dari hari Jumat berarti nilainya berkurang. Iya, nilainya Jam 6 kan, Pak? Jam 6 kan, Pak? Maksudnya Pak harus pakai kartun warna merah muda ke bagian ahot, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalau yang Ikhwan pakai pakai warna putih ya. Paling lambat. Merah muda, Pak. Iya, merah muda. Kalau nggak ada, Mudanya Pak warna putih, Pak. kalau yang merah muda nggak ada, Pak. Kalau yang Warna putih juga saya, Pak. Ini ya, nanti Bapak kirim ya. Bapak kirim. Nanti ini waktunya habis. Kenapa nggak boleh pakai warna putih? Bentar. Semuanya. Ini sebentar dulu. Ini waktunya habis. Nanti kita join lagi ya. Oke. Baik, Pak. Wis. Ya. Bapak Bye, akhiri dulu di sini ya. Nanti baru join lagi. Ya, Pak. Join lagi, woi. Join lagi. Lagi tahu dulu. Ah. Lanjut ke Dah. sini. Ayo.